Sayyidina Ali, jika engkau ingin tahu bahwa Allah itu ridho kepadamu, maka engkau ridho dulu kepada Allah atas segala keputusan dan ketetapan Allah. Ini bekal hidupnya. Karena kalian nanti ke depan itu akan menghadapi tantangan zaman, dinamika kehidupan, masalah dan sebagainya. Jangan dianggap jadi sarjana kemudian merdeka. Begitu kalian besok sekarang ini menjadi sarjana, besok wisuda, setelah di wisuda kalian akan menghadapi kehidupan yang nyata. Apa kehidupan yang nyata? Sulit, rumit, riuh, gaduh, dinamis dan sebagainya. Banyak tantangan yang akan dihadapi. Yang terpenting adalah mental dan keyakinan kalian sebagai pondasi itu harus menjadi sesuatu yang kokoh. Karena ibarat sebuah konstruksi, pondasinya rapuh, maka arsitekturalnya semua, dindingnya, atapnya dan sebagainya akan rapuh. Ini paham nggak maksudnya? Paham ya. Jadi untuk bagaimana kita berikhtiar, bagaimana caranya, saya ingin berikan contoh. Ini saya tidak sebutkan namanya karena khawatir kalian menjadi apa namanya, menjadi offense. Ya, saya nggak sebutkan namanya. Ada seorang pejuang Afghanistan yang dia usianya masih muda, sekitar 21 tahun. Kemudian dikumpulkan dalam sebuah lapangan dengan pemuda-pemuda yang lain. Mereka pasang tenda di lapangan, kemudian dilatih. Semua dilatih untuk lari keliling lapangan. Kira-kira ukurannya lapangan bola lah. Ya. Sampai berapa? Pokoknya kalian lari. Dari 500 orang yang lari itu ada yang 5 putaran tumbang, selesai. Kenapa dia capek? Ada yang 10 putaran dia selesai. Ada yang 15 putaran selesai. Ada yang 20 putaran dia selesai. Hingga tinggal tersisa 1 orang saja. Dia terus lari, yang lain sudah berhenti. Yang kuat 5, yang kuat 10 ditanya sama instrukturnya, kamu kenapa cuma 5 putaran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha kasabat. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Alasannya itu ya, alasan malas tapi pakai alasan dalil. Padahal malas sebetulnya. Ya, alasannya Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya, padahal alasannya malas. Padahal dia masih bisa 10 sampai 12 putaran. Sampai tersisa 1 orang. 1 orang itu lari-lari, muter-muter sampai dia berhenti, pingsan. Begitu sadar dia dibangunkan sama instrukturnya, kamu kenapa kok lari sampai nunggu pingsan? Kamu kan bisa berhenti 20 putaran, 25 putaran, 30 putaran. Jawabannya, batas ikhtiar itu adalah sampai dengan Allah menghentikan ikhtiarku. Apa maksudnya? Artinya apa? Dia tanya artinya apa, bengong. Artinya apa? Kerja keras yang sungguh-sungguh. Dia nggak mau berhenti sampai dia pingsan. Itulah batas ikhtiarnya ketika Allah menghentikan ikhtiarnya. Artinya jangan kapokan, jangan males, giat, kerja keras, manfaatkan waktu dan sebagainya. Ini batas ikhtiar yang namanya ikhtiar. Jangan ngomong, ya namanya udah ikhtiar, baru jalan dari sini sampai simpang ya ikhtiar lah, udah sampai situ aja. Kan layak kali membangun nafsan ya, yang berusaha. Jadi batas ikhtiar sampai mana? Sampai Allah menghentikan ikhtiar kita. Artinya apa? Dalam sebuah perjuangan kalian menghadapi tantangan besok, itu harus lulusin. Mau jadi pengusaha tantangannya banyak. Nanti kejedot ketemu bangkrut. Ya. Bangun lagi, jangan kapokan. Usaha ketemu bangkrut. Udahlah, akhirnya lupa pendirian. Tadi dia bertanya mau jadi apa? Jadi entrepreneur, jadi pengusaha, mau kerja aja lah. Nyari kerja, masukin lamaran sana sini nggak dapat lamaran, perusahaan tutup.
Saya bukan menakut-nakuti ya, mohon maaf ini mukanya tegang semua. Saya nggak nakut-nakuti. Saya hanya menyampaikan bahwa agar adik-adik sarjana lainnya ini mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Jangan leha-leha. Kerja keras, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kalau mau jadi entrepreneur, baca pengetahuan tentang entrepreneur, dalami secara detail, jalani. Tantangan ada, pasti ada. Yang kerja punya tantangan, yang ngejar karir ada tantangan, yang mau usaha jadi entrepreneur ada tantangan, semua ada tantangan. Kata kuncinya, ikhtiar sungguh-sungguh, jangan kapok. Ini yang disebut dengan enduren, daya tahan menghadapi tantangan kehidupan besok. Saya tidak ingin takut-takuti. Ini mau senang-senang besok takut-takuti gitu. Besok mungkin sarjana, wisuda sekarang takut-takuti. Enggak. Karena apa? Saya sudah melalui apa yang adik-adik rasakan sekarang. Udah lewat. Senang kita jadi sarjana, nggak apa-apa, bersyukur ya pada Allah ya kan. Sarjana kemudian selamatan, bikin rapek segala macam, rumah nggak apa-apa. Ya. Rasa syukur sedekah. Sedekah itu punya, lagi nggak punya ya sedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sedekah itu penting. Ya. Nggak apa-apa, syukuran kalian nggak apa-apa. Ya, tapi jangan lupa, jangan larut, jangan euforia. Persiapkan diri mudah-mudah untuk menghadapi tantangan zaman. Karena kalian apa? Menjadi pemimpin. Yang laki-laki menjadi pemimpin minimal bagi rumah tangganya, bagi keluarganya. Yang perempuan juga jadi pemimpin, ya, bagi anak-anak dan sebagainya, minimal. Belum menjadi pemimpin di perusahaan, untuk belum menjadi pemimpin sebagai pengusaha, kalian bakal jadi pemimpin. Maka seorang pemimpin itu jiwanya harus tangguh, harus kuat, jangan buat malu. Maksudnya kuat itu kuat menghadapi segala ujian, tantangan besok. Karena hidup ini gak sepi dari tantangan. Nah, maka ikhtiar dibarengi dengan doa. Saya katakan tadi, jangan merasa bahwa yang kita dapat ini hasil kerja keras kita. Untuk kita namanya sombong itu. Adik-adik sekarang menjadi sarjana itu karena karunia Allah. Besok kita akan menghadapi segala sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Soal belajar dan sebagainya, saya kira sekarang adik-adik sudah pintar semua lah. Kenapa? Ada program, ada perpustakaan, ada segala macam. Saya yakin semuanya pintar. Tapi bagaimana keyakinan sebagai fondasi kehidupan itu menjadi hal penting bagi setiap alumni Al-Hairiyah. Jangan jadi alumni individual yang cengeng, menghadapi masalah kejedor sedikit kapok, menghadapi masalah kejedor sedikit, kejedor itu bukan kejedor kepalanya, maksudnya mentok lah, kira-kira hadapi ini mentok, akhirnya apa? Kata orang Islam musume, males. Tantangan sekuat apapun tantangan hadapi. Menjadi pengusaha itu juga nggak gampang nih. Awalnya apalagi zaman sekarang banyak kompetitor, banyak variannya. Kalian coba jeli. Ya, yang tidak orang lain lakukan kita lakukan, itu namanya out of the box. Ya, segala sesuatu yang orang tidak lakukan kita lakukan. Tapi jangan lupa wawasan dan berwawasan tanpa batas itu maksudnya semua dipelajari. Ya, ilmu ekonominya dipelajari, ilmu hitungnya dipelajari, ilmu agamanya di dalam semua dipelajari sehingga wawasan kalian itu penuh. Orang yang berwawasan dengan yang tidak berwawasan langkahnya berbeda. Ya, makanya jangan malas baca HP-nya, jangan cuma dipakai Mobile Legends, jangan cuma dipakai PUBG, jangan cuma dipakai lihat Instagram, jangan cuma lihat apa tuh Facebook, update status. Itu kelasnya kelas TK, kelas SD, kelas sarjana itu gimana caranya Android yang kita pegang ini memberikan manfaat, memberikan keuntungan. Ya dagang ke apa ke, untuk nilai kebaikan ke apa ke. Yang punya HP sampai mutung, sampai retak dipakai PUBG. Oh apa bagi apalah, tahu lah. Semua anak semua ya paling gitu. Ya artinya manfaatkan gitu. Nah yang terakhir,
Ini pesan ya. Mudah-mudahan pesan bermanfaat. Kita itu kan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Saya sampaikan tadi, saya garis bawahi. Jangan beranggapan ikhtiar kita kemudian hasil ikhtiar itu hasil dari kita, tapi itu hasil dari pemberian. Maka benar-benar kalian lobby kepada Allah itu. Kalian lobby kepada Allah. Kita pengen maaf, pengen punya pacar kan lobby. Gimana caranya pacar itu senang sama kita. Tapi jangan lama-lama pacarannya, langsung nikah. Bahaya kalau pacaran, ya. Di pacaran itu maksudnya tahu pengenalan, udah aja nikah. Yang laki-laki harus gentleman, datangi orang tuanya. Orang tuanya ngomong, kamu kan belum kerja, kan Allah yang kasih rezeki kita. Gentleman, jangan nunggu tua nikahnya. Ya lulus kalau berani nikah, karena apa perintah Rasulullah itu buat kalian anak muda itu kalau bisa segera menikah. Kenapa? Jadi kalau ada persoalan, nggak ada punya nggak sendiri, ada punya sebelah, ya kan? Bisa berbagi. Gitu. Suaminya nggak ada rezeki lagi kurang, istrinya ada rezekinya. Ya. Dan nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki burung terbang aja pagi keluar, sore pulang bawa makan. Itu yang harus diyakini. Mungkin saya berbeda dengan orang lain. Saya berbeda. Kenapa? Orang menganggap, Pak kan belum kerja, belum mapan hidupnya lah. Kalau sampai 60 tahun nggak mapan gimana? Loh iya dong. Karena kita nggak yakin kok rezeki itu diberi oleh Allah. Karena kita nggak yakin faktornya itu. Kalau yakin nikah aja. Saya nikah umur 22. Masih muda nggak? Sekarang umur berapa? 22. Ya udah cepet nikah besok lulus. Loh iya saya nurunnya kan sunnah, bukan nurun yang jelek gimana masih nikah kita. Besok lulus nikah lulus takut, nggak usah pacaran lama-lama, doakan. Ya, datengin orang tuanya, Pak, anak bapak mau saya nikahin. Silanya pegawai ini di kamunya kerja apa, anak saya mau dikasih makan apa, punya Allah Pak, nggak usah takut. Gentle dong. Ya, gentle dong laki-laki. Ya, awas loh, pesen ya. Pesen nunggu lama-lama. Ya kan, nunggu lama-lama udah kebalan dulu nanti baru dipakai laki-laki. Nah, saya ulangi lagi tadi bahwa yang beri rezeki kita itu Allah. Ya, jalannya Allah yang kasih, hasilnya Allah yang kasih, ikhtiarnya Allah yang kasih. Tapi mohon maaf, keyakinannya harus tuntas. Ya, keyakinannya harus tuntas, jangan setengah-setengah. Maka jika siang kalian berusaha, malamnya bangun, ya, bangun, mandi, sholat sunnah taubat, sholat sunnah mandi taubat, sholat sunnah taubat, sholat hajat, sholat tahajud, menjelang subuh di penghujung malam itu kalian pegang tasbih, zikir, nangis, minta sama Allah. Gak kaget? Minta sama Allah. Minimal sama hidup yang 40 malam lah kalian, buat yang laki-laki. Yang perempuan mungkin potong ayat, lanjutkan lagi. Minta sama Allah, emang minta sama siapa? Minta sama mertua? Enggak lah. Minta sama Allah kalian malam. Ya. Enggak, ini pesan kenapa? Karena saya mengalami dalam hidup. Apakah hajimu itu pintar jadi pengusaha? Enggak, kok saya nggak pintar-pintar amat kok. Apakah hajimu itu hebat, modalnya banyak, warisannya banyak? Enggak kok. Pada saat susah bangun malam, lagi senang jangan lupa. Ya, lagi susah meminta ya Allah, kita begitu senang lupa. Lagi senang, lagi susah kalian bangun malam. Ya, pilihannya dua. Mencapai usaha belum tentu hasil, apa mencapai ngedoa tapi sudah pasti hasil? Hah? Oh iya, yakin nggak? Yakin. Nah kalau yakin jalanin, jangan ngomong doang. Ya, jalan kalian minta sama Allah tuh menjelang jam 4 atau jam 5 itu kalian nangis sama Allah. Ya Allah, masa depan saya dikasih kebaikan, kasih keberkahan. Kalaupun dikasih rezekinya manfaat, kalau dikasih jabatannya manfaat. Kalau dikasih rezeki ya Allah, insya Allah rezekinya akan saya gunakan untuk berjalan ya Allah, untuk bangun yatim, untuk membangun pesantren, untuk menyumbang. Yang minta tapi dibarengi
judulnya, ini minta nggak ada judul. Ya Allah minta mudah-mudahan saya kasih rezeki yang banyak. Nah terus kamu saya rezeki ini kenapa? Rezeki lu banyak buat apa? Ya kan? Doa harus dibarengi dengan tujuan. Doanya pakai tujuan. Ya Allah, kalau kau berikan hamba ini rezeki, mudah-mudahan hamba bisa meningkatkan amal hamba untuk berjuang di jalanmu, ya, untuk mengabdi di jalanmu. Jadi doa dibarengi dengan rezeki. Jangan doa nggak pakai judul. Ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih mobil. Kita aja kasih mobil, buat apa mobilnya? Mudah-mudahan dikasih mobil, mudah-mudahan dengan mobil itu saya bisa tiap hari ke pengajian, mudah-mudahan tiap hari memudahkan ibadah dan sebagainya. Doa tapi pakai tujuan. Allah juga tahu tujuan kamu itu apa, tahu. Cuma kan ngomong, ngucap. Jadi Allah itu cuma pengen dengar kalian tuh nangis malam-malam minta, ya Allah. Jelas. Usaha tentang panting dari pagi sampai sore, dari pagi. Mohon maaf nih, di Cilegon ini rata-rata banyak orang terjebak kepada rutinitas, sehingga sudah tidak yakin lagi dengan Sang Pencipta. Pagi kerja, sore pulang, pagi kerja, sore pulang, kejebak dengan rutinitas. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, kalau sudah kerja di proyek pagi, pulang sore, sudah capek, ya. Kadang-kadang di proyek barang capek, bajunya kotor, segala macam, mau sholat males, mau apa males. Saya tidak ingin alumni Al-Khairiyah menjadi orang-orang yang terjebak ke dalam suasana lupa kepada Ilahi Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemelihara, Sang Maha Pemberi. Ini pesan itu perlu saya sampaikan. Kenapa kalian akan menghadapi kehidupan yang nyata? Terserah pilihannya daripada kalian. Mau ikhtiar mati-matian belum jelas, apa minta ngeluapin Allah tiap malam, nanti hidupnya jelas, pilih aja. Lebih bagus ikhtiarnya luar biasa, kerja kerasnya seperti yang saya ceritakan tadi, tidak kenal lelah, tidak kenal menyerah, kemudian malamnya lalu berdoa minta sama Allah diberikan rezeki, diberikan jabatan yang berkah, rezekinya yang berkah. Banyak sekarang orang punya jabatan, tapi kalau KPK, atas polisi dan sebagainya, jabatan itu dapat, tapi berkahnya kan tidak dapat. Jadi itu pesan saya, cita-citanya kalau boleh saya saran, minta ridho kepada Allah, minta ridho kepada Allah. Kenapa? Kalau Allah ridho, segala sesuatu yang diberikan itu akan menjadi keberkahan. Bisa jadi sesuatu yang kita inginkan itu tidak bisa sukai, yang diberikan itu tidak kita sukai, ya, tapi itu baik buat kita. Saya akan kasih contoh. Saya bawa mobil, saya bawa mobil, mau nengok anak di pondok di Cianjur, kan harus lewat Jagorawi. Tiap minggu saya nengok nggak pernah nyasar, tapi hari itu saya bawa mobil nyasar sampai ke Cikampek. Coba bayangin, ya, harus ke Jagorawi malah ke Cikampek 12, harus muter lagi kan lewat Priuk. Itu selisihnya kurang lebih 1 sampai 2 jam. Nah ternyata di saat yang sama saya lihat di WhatsApp bahwa ada kecelakaan beruntun yang banyak mengakibatkan banyak korban jiwa di jam yang pada saat saya saat itu nyasar. Kalau saya nggak nyasar mungkin waktu itu ada di tempat kejadian kecelakaan. Tapi Allah menyelamatkan hambanya itu banyak caranya, nggak perlu dibikin nyasar. Nyasar itu kan saking gak enak. Kalau nyasarnya dari Simpang ke Jembatan Kali mending, ya tinggal muter. Nah ini nyasar sampai ke Cikampek. Ya jengkel, ya dongkol, ternyata jengkel dongkolnya saya itu salah. Rupanya Allah menyelamatkan supaya terhindar dari kecelakaan. Ini real yang kadang-kadang mungkin kita juga sering hadapi. Oleh karena itu keyakinannya harus dituntaskan. Barangkali itu saja. Dan yang terakhir, dari pesan, nama baik alma mater dijaga, ya, nama baik keluarga dijaga, nama baik Al-Khairiyah juga dijaga. Kalian para alumni jadilah sebagai keluarga. Jadi kalau ada teman yang usahanya lagi maju, ajak teman yang lain, ya. Ada yang kerja punya posisi, ajak teman yang lain, ya. Bangun semangat, solidaritas. Dengan begitu kalian bisa saling memberikan, mengisi satu sama lain. Mudah-mudahan dengan ukhuwahnya
ukhuwah lahiriah saya sebut. Ukhuwah kan ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Saya ingin sebut ukhuwah lahiriah ini dijaga sampai dengan umur. Ya, beda pesannya. Dan satu lagi, tolong sama orang tua. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum syam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kalian tidak punya apa-apa. Ya, kemudian Allah memberikan pendengaran, bukan kuping. Kalau kuping kambing juga punya kuping. Al-Quran itu bahasanya luar biasa. Allah memberikan pendengaran, bukan mata tapi penglihatan, dan diberikan hati untuk kalian senantiasa bersyukur. Artinya apa? Bahwa salah satu peran wasilah kalian menjadi sarjana ini adalah orang tua kalian. Jangan sampai orang tua saya bodoh ketika sarjana sebagai miskin, sebagai amin. Ya, karena apa? Hukumannya itu nanti kalau yang lain tertunda. Kalau kepada orang tua di dunia kalian nanti jadi sengsara. Ya, jadi begitu lulus sebagai bentuk rasa syukur, bahagiakan hati orang tua, minta doanya, kalian ikhtiar, kalian berdoa kepada Allah, minta segala sesuatunya, insya Allah hidup kalian akan menjadi berkah. Barangkali itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.